Presiden Jokowi ini kembali menegaskan Indonesia untuk melawan ya Pak ya gugatan atas larangan ekspor nikel di WTO, dan juga Jokowi siap menghadapi kemungkinan gugatan atas larangan ekspor mentah bauksit per 11 Juni. Sebenarnya bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi gugatan-gugatan dari negara-negara yang kuat ini? Mengenai nikel kan sudah sedang berjalan, Adek. Jadi akhir tahun lalu itu memang keputusan di majelis tingkat pertamanya WTO sudah keluar. Dan memang keputusan itu tidak menguntungkan Indonesia. Dan kita sudah mengambil langkah untuk melakukan banding. Jadi kita sudah file case untuk banding. Tapi saat sekarang ini memang majelis banding WTO itu belum terbentuk. Karena supaya majelis banding bisa terbentuk harus ada persetujuan dari semua negara anggota. Nah sekarang masalahnya Amerika Serikat tidak setuju dan memblok pembentukan majelis banding karena mereka meminta adanya reformasi WTO secara besar-besaran. Jadi kalau reformasi itu belum disetujui, maka mereka tidak menyetujui pembentukan majelis banding. Nah, diperkirakan oleh para pengacara kita yang ada di Geneva, kemungkinan majelis banding itu terbentuk pertengahan tahun depan, 2024. Baik. Dan itu pun ada antrian dari cases yang harus didengarkan. Waktu itu pernah sempat Anda sebutkan juga mengenai hal Jadi ini. kita tidak juga semata-mata begitu majelis banding terbentuk, kasus kita itu kemudian langsung dibahas ya oleh majelis banding. Nah, tapi tetap prosesnya masih in the meantime itu memang keputusan yang tingkat pertama itu tidak mengikat. Dalam arti kita tetap bisa melanjutkan kebijakan kita melarang larangan total ekspor nikel. Jadi tetap tidak mengikat walaupun memang sudah ada gugatan. Nah, mengenai yang kedua adalah per 11 Juni ini Pak, larangan ekspor bauksit. Seperti apa? Betul, nah sampai sekarang kita juga sudah mempersiapkan diri kalau memang nanti kebijakan larangan ekspor bauksit itu digugat. Nah, memang pasar terbesar dari bauksit kita selama ini adalah Cina. Jadi tentu saja mereka yang akan merasakan dampak ya dari kebijakan ini ya. Bisa saja mereka menggugat ke WTO. Kita belum tahu karena sampai sekarang belum ada signal, belum ada surat dari mereka, belum ada pemberitahuan apa-apa, dan kita juga belum mendengar apa-apa kalau mereka akan mengambil langkah sama seperti yang dilakukan oleh EU dalam arti men-challenge kebijakan ini di WTO. Tapi kalau itu pun terjadi, tentu kita di Kementerian Perdagangan siap untuk menghadapinya. Tapi sejauh ini sebenarnya dampak dari gugatan-gugatan ini bagi komoditas barang tambang asal Indonesia internally apakah sudah terasa atau seperti apa? Belum ada efek apa-apa karena kan yang soal nikel ini kan belum mengikat. Jadi kita tetap dengan kebijakan yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini. Dalam arti kita mengolah nikel itu dalam bentuk raw material diolah di Indonesia. Ya, jadi kita tidak mengekspor secara dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah. Gitu. Jadi kita terus melanjutkan dengan proses yang dinamakan dengan hilirisasi itu. Proses penguatan downstream industri kita di bidang nikel dan juga nantinya diharapkan bauxite. Gitu. Nah ini another stances dari negara lain. Amerika Serikat juga dianggap mengucilkan nikel Indonesia dengan tidak mengikut sertakan nikel di Inflation Reduction Rate atau IRA. Apa saja langkah yang disiapkan pemerintah terkait hal ini? Bukan mengucilkan Indonesia per se. Jadi memang di dalam Inflation Reduction Act itu ada satu pasal yang menyebutkan Amerika bisa mengimpor barang-barang strategis, mineral, ya, itu dari negara-negara yang sudah mempunyai perjanjian dagang dengan Amerika. Saat ini memang Indonesia tidak punya, ya. Tapi kita cukup optimistis bahwa melalui mekanisme-mekanisme lain, seperti misalnya sekarang ada yang dinamakan dengan Indo-Pacific Economic Framework, yang negosiasi ini sedang berjalan, dan Indonesia merupakan bagian dari situ. Dan kita memang mengambil peran yang sangat juga aktif, dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga. Dan kita harapkan dalam Indo-Pacific Economic Framework itu bisa juga ada semacam kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat, sehingga barang-barang kita yang dihasilkan dari raw material mineral kita itu juga bisa masuk ke Amerika Serikat. Seperti misalnya baterai yang dihasilkan dari olahan nikel misalnya gitu. Dan sebenarnya dengan tidak dimasukkannya Indonesia dalam Inflation Reduction Act ini apa juga ada pengaruhnya Pak terhadap kinerja nikel pasar karena Indonesia begini, ke US? Sebetulnya untuk nikel itu Amerika Serikat hanyalah tujuan ekspor nomor 7. Ya. Jadi ada negara-negara yang lebih banyak. Jadi sebetulnya kalau toh yang misalnya ini memang berlaku nantinya dan kita tidak bisa masuk ke dalam pasar Amerika, kan masih ada negara-negara lain yang menjadi pasar utama dari hasil produk nikel kita.
Gitu. Baik, dari kementerian sendiri mungkin dari pemerintah sebenarnya selain gugatan-gugatan yang sudah ada saat ini, apakah ada kemungkinan dari Indonesia akan menghadapi gugatan-gugatan lainnya dari negara lain akibat adanya kebijakan larangan ekspor Ya, dan kemungkinan hilirisasi? bisa saja misalnya Ya. Tiongkok itu mengambil langkah yang sama seperti dilakukan oleh EU, men-challenge kebijakan ini di WTO ya. Jadi kita misalnya nanti ada gugatan baru soal boksit, soal larangan boksit ini, ya tentu saja itu kemungkinan itu memang juga kita bahas di pemerintah. Dan kami tentu saja juga siap untuk menghadapinya kalau toh memang itu dilakukan oleh Tiongkok. Dan dari pandangan Anda juga apakah kebijakan larangan ekspor mentah lalu juga hilirisasi tambang ini akan mengganggu hubungan ekonomi Indonesia dengan negara lain secara luas? Pasti tentunya kan ada reaksi sendiri ya dengan ada keputusan hilirisasi dan downstream policy Indonesia yang ditetapkan juga begitu agresif Pak selama setahunan ini Pak Bara. So far selama ini sih tidak ada satu gangguan yang berarti ya. Misalnya hubungan kita dengan EU pun juga masih hubungan dagang masih berlangsung, dengan negara lain juga masih berlangsung, dan ekspor kita juga ternyata tumbuh terus gitu kan dari berbagai macam komoditas dan juga produk ya. Jadi so far sih belum ada. Jadi dan juga banyak negara juga bisa mengerti kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam hal ini untuk melarang ekspor dari beberapa komoditas strategis ya, karena memang ini dibutuhkan untuk program industrialisasi kita gitu kan. Downstream industri kita ingin perkuat menggunakan resources yang ada memang di bumi Indonesia. Baik, jadi selama ini belum ada hubungan-hubungan yang memang dirasa sudah... Belum ada misalnya satu negara mengimpos semacam restriction total gitu. Atau EU itu juga memang melakukan, memperkenalkan beberapa restriction ya kepada Indonesia. Tapi itu secara keseluruhan juga belum mengganggu secara besar hubungan dagang kita dengan European Union. Apalagi jadi dengan belum ada misalnya perang dagang gitu ya misalnya. Iya, tentu. Apalagi dengan proses hilirisasi yang... Suatu waktu kan Amerika dengan China itu terlibat dalam satu trade war. Trade war. Kita belum ada sampai ke situ. Okay. Ya.